Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu di Andalusia dikuasai oleh orang-orang Goth atau Gothic. Musa bin Nusyr, gubernur Afrika Utara, mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan di wilayah Andalusia. Pasukan tersebut memperoleh keberhasilan pada tahun 712 Masehi. Pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusyr berhasil menuju Andalusia melalui jalan lain yang tidak dilalui oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Pantai berat semenanjung Spanyol yakni Sevilla dan Merida berhasil ditaklukkan, kemudian mereka bertemu dengan pasukan Tariq di Toledo. Dua pasukan bergabung, daerah taklukan meluas hingga ke utara seperti Barcelona, Tarragona, dan Saragossa. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil memproklamasikan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia. Hal ini menandakan secara resmi dimulianya kekuasaan kedua dari dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyah di Baghdad. Wilayah Islam di Andalusia pada Umayyah II ini dibagi menjadi 5 provinsi Viceroyalty yang dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahannya adalah Cordova. Sejak masuk ke Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam di bawah Bani Umayyah di Damaskus. Namanya diganti dengan sebutan Andalusia. Pemerintahan pusat Damaskus menempatkan seorang wali atau amir di Spanyol. Wali pertamanya adalah anak Musa bin Nusyr yang bernama Abdul Al-Aziz. Di Andalusia, Abdul Al-Aziz wafat. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintah Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontakan yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdul Ar-Rahman lulus dari kepungan Bani Abbas. Ia berhasil meloloskan diri dengan bersembunyi dan berkelana sehingga sampai ke Spanyol. Di Spanyol, ia disambut oleh penduduk dan berhasil menjadi amir dan penguasa Spanyol. Dia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol sehingga dijuluki dengan Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil yang artinya pendatang baru. Untuk mempertahankan Spanyol dari ancaman musuh-musuhnya, Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa barbar. Perkembangan Islam di Spanyol dapat dibagi 6, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir, panglima atau gubernur. Akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi, periode ini Spanyol diperintah oleh pengusaha dengan gelar khalifah. Periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja, golongan atau al-muluk, al-tawaif yang berpusat di daerah kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo dan sebagainya. Periode kelima tahun 1086 sampai 1248 Masehi, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara tetapi mendapat suatu perbuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan Muhawidun. Periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Ar-Rahman Al-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil.
Kejayaan Islam di Andalusia. Utusan diplomatik banyak berkumpul di Cordova. Delegasi berdatangan dari Zanata, Afrika Utara, dinasti Idrisia, Raja Perancis, Konstantinopel, dan Jerman. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman menjadi pembangunan fisik sangat menonjol. Pembangunan yang megah terdapat pada kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana dan Istana Alhambra di Granada. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Kebanggaan kota Cordova adalah Masjid Cordova. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di kota itu ada sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Beberapa bangunan dengan arsitektur Islam yang kental, salah satunya Menara Giralda terindah di benua Eropa. Semula menara ini merupakan minaret atau menara masjid. Saat ini menara tersebut beralih fungsi sebagai menara lonceng Katedral Sevilla. Alcazar Sevilla adalah bangunan spektakuler memiliki ornamen dinding yang memuat skrip berbahasa Arab termasuk frasa wala ghalib ilallah, tiada pemenang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kota Toledo pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Kota ini pernah pula menjadi salah satu kota pada masa pemerintahan Islam di Spanyol. Tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi terdapat di Toledo. Islam, Yahudi, Kristen dapat hidup berdampingan dengan harmonis, yang pada masa itu disebut La Convivencia de Coexistence. Masjid Amezquit Cristo de la Luz dibangun pada tahun 999 Masehi oleh bangsa Moor. Semula masjid ini diberi nama Masjid Bab al-Mardun. Namanya diambil dari nama gerbang kota Toledo dengan letak 20 meter dari masjid. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada bangsa Bani Umayyah di Andalusia. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendekiawan muslim. Sementara di bidang ilmu sosial dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. Sebagian besar pengaruh sebagian Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk kaum muslimin di Spanyol dan Sisilia. Kebudayaan yang paling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. A. Fikih. Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibnu Yayah. B. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid baik muslim maupun non-muslim. Mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab baik dalam bicara maupun tata bahasa. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya Ibnu Malik. C. Bidang seni dan musik. Syair di Spanyol didasarkan pada model syair Arab. Syair digabungkan dengan musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik yaitu Al-Hasan Ibn Nafi yang dikenal dengan Siryab tahun 789 sampai 857 Masehi. Ilmunya diajarkan kepada anak-anak bahkan pada budak-budak sehingga ilmunya menjadi terkenal. D. Bidang filsafat. Ibnu Bajjah dengan nama aslinya Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Pada akhir abad 12 Masehi, muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibnu Rushd Averroes dari Cordova. Ia menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat.
Bidang sains. Dalam ilmu kimia dan astronomi muncul tokoh terkenal yaitu Abbas ibnu Farnas. Ibrahim bin Yahya al-Nakkas merupakan ahli dalam astronomi. Dalam bidang obat-obatan muncul nama Ahmad ibnu Ibas dari Cordova. Al-Hasan ibnu Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. F. Bidang sejarah. Tokoh ilmuwan geografi yang terkenal diantaranya Abu Ubaid Abdullah bin Abdul Al-Aziz Al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad Al-Mazini. 4. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. A. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. B. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. C. Kedewasaan dalam berpikir dapat ditumbuhkan. D. Mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. E. Melibatkan diri dalam pemeliharaan hasil peradaban baik dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. F. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat ditumbuhkan. G. Menumpuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi.